Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini masih di acara kita Sela di bulan Desember 2022. Kita akan bersama-sama menyimak, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya saudara akan mengalami penyertaan Tuhan memasuki tahun 2023. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang indah ini. Kami percaya ada kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam keseharian kami. Engkau setia dan Engkau merancangkan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, hari ini saya memberikan judul renungan kita Move On. Ya, seringkali kita mendengar pesan yang disampaikan oleh teman pada waktu kita mengalami masalah, mengalami keterpurukan. Move on, brother, ya. Dan apa yang kita perlu move on? Ya, nasihat itu baik, tetapi kita perlu juga melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita move on dari apa kepada apa, ya. Saudara, saya akan mengajak saudara hari ini untuk melihat cerita Yusuf pada waktu ayahnya sudah meninggal. Pada waktu Yakub sudah kembali kepada Tuhan, dan ini yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara perlu tahu bahwa saudara-saudaranya begitu ketakutan pada waktu mengetahui bahwa Yusuf sekarang adalah seorang raja, seorang yang sangat berkuasa. Karena mereka pernah melakukan perkara yang sangat buruk dalam kehidupan Yusuf. Mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendam dan menghukum mereka dan membuat mereka tidak punya masa depan. Dan rupanya itu tidak terjadi. Dan mereka berpikir bahwa karena Yakub masih ada, karena Yakub masih belum mati. Kalau Yakub mati, maka tidak ada orang atau pribadi yang bisa menahan Yusuf untuk menggunakan semua kekuasaan yang dia miliki. Dan kita akan membaca dari Kejadian pasal yang 50 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, begini kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Katakan, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, ini adalah pesan yang disampaikan oleh saudara-saudaranya lewat suruhan kepada Yusuf setelah Yakub meninggal. Mereka mau mengingatkan kepada Yusuf bahwa ayahnya sudah berpesan, tolong ampuni kesalahan saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya takut luar biasa. Saudara. Dan di sini dikatakan lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Yusuf punya emosi, Yusuf punya ingatan akan masa lalu. Dan apa yang dilakukan saudara-saudaranya sungguh menyakitkan. Karena pada waktu dia tidak berdaya, pada waktu dia meminta pertolongan di dalam sumur, di mana dia begitu ketakutan. Saudara-saudaranya tidak ada yang menolong. Bahkan dia diserahkan kepada pedagang budak untuk pergi ke negeri yang tidak pernah dia tahu. Dia tidak pernah dijadikan budak, tidak pernah dijual. Tapi itu waktu di mana dia seperti kehilangan segalanya. Kehilangan masa depan, kehilangan perkara yang dia impikan. Dia tidak pernah kembali ke rumah sejak dia masih remaja. Pada waktu kita disakiti, pada waktu ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, apapun alasannya, saudara-saudaranya punya alasan karena Yusuf bertingkah laku yang tidak baik, ya. Dan saudara mungkin saudara dikhianati, saudara diserang, saudara diperlakukan dengan tidak baik. Dan orang yang memperlakukan saudara sepertinya punya alasan, sekalipun alasan itu tidak bisa dibenarkan. Tapi saudara, itu yang firman Tuhan ingin memberikan dorongan nasihat kepada setiap kita. Move on, karena Tuhan punya rencana yang baik kepada kita di depan. Kembali kepada cerita Yusuf ini, di ayat yang ke-18 dikatakan juga saudara-saudaranya datang sendiri. Ya, kalau sebelumnya kirim utusan, sekarang datang sendiri dan sudut di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Artinya selama engkau tidak bunuh kami tahu Engkau punya kuasa atas hidup kami. Dan yang menarik adalah apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Bukan karena Yusuf lupa akan apa yang sudah terjadi. Ada rasa sakit, itu sebabnya Yusuf tadi menangis. Tetapi di ayat 19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dengan kata lain, Yusuf mau mengatakan, aku tidak akan bertindak sebagai Allah di dalam hidupmu. Aku hanyalah Yusuf.
kalau aku dipakai oleh Allah untuk menjadi orang yang kedua di Mesir, aku tidak akan menjadi Allah dan menggunakan otoritasku secara sewenang-wenang. Karena otoritas yang tertinggi itu milik Allah. Itu yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan kemudian di ayat yang ke-20. Ini ayat yang cukup populer, cukup banyak kita dengar dan baik untuk kita perhatikan lagi. Di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang terjadi, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat ini, dan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Yusuf dengan singkat bicara tentang masa lalu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi setelah itu dia bicara tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan itu dia ceritakan dengan panjang. Dengan kata lain, yang lalu tidak bisa dihapus dari ingatan, tapi yang lalu sudah lalu. Tapi ada masa depan yang panjang. Dan Yusuf tidak mau menyanyiakan apa yang Tuhan mau lakukan di masa depannya hanya karena dia punya masa lalu yang buruk dengan saudara-saudaranya. Dia katakan, aku mau move on. Karena Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Yusuf memelihara saudara-saudaranya, memelihara kehidupan bangsa yang besar. Sekalipun dia pernah mengalami keadaan yang sangat buruk dalam hidupnya. Dia move on. Saudara, mari kita move on dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita berada di penghujung tahun, tapi kita mau move on karena saya percaya Tuhan menyediakan perkara yang besar di masa yang akan datang. Dan yang menghalangi kita untuk masuk kepada apa yang Tuhan mau lakukan di masa depan, seringkali adalah apa yang kita tetap pegang, yang tetap kita cengkram, emosi kita di masa lalu, yang masih menghantui kita, masih menahan kita. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat versi perjanjian baru dari Kejadian 50 ayat 20, yaitu Roma 8 ayat 28 yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada waktu saudara masuk dalam panggilan Allah, seharusnya kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara, Tuhan itu seperti seorang konduktor di dalam satu orkestra. Begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak alat musik yang pada waktu disinkronkan akan menjadi sesuatu yang sedap untuk didengar. Segala perkara yang terjadi dalam hidup saudara di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat saudara yang mengasihi Dia. Dan di ayat berikutnya dikatakan, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah keserupaan dengan gambarnya. Dan Dia pakai segala perkara yang iblis lakukan dalam saudara, yang orang yang tidak suka lakukan dalam saudara. Dan saya melihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, orang bisa tidak suka, orang bisa menfitnah, orang bisa melakukan apa saja. Dan semua itu Tuhan kumpulkan dan jadikan satu orkestra yang indah untuk membawa tujuannya terjadi dalam kehidupan saya. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tetapi kembali seperti judul renungan pada sore hari ini, move on. Pada waktu kita terjebak dengan apa yang sudah terjadi, terjebak di dalam emosi yang mengontrol kita. Bukan berarti saudara tidak punya emosi, saudara tidak bisa terluka, saudara tidak bisa bersedih. Tetapi emosi itu seharusnya tidak mengontrol kita untuk apa yang Tuhan mau lakukan di masa yang akan datang. Dan Tuhan mau lakukan itu bukan hanya untuk Yusuf, tapi Tuhan juga mau lakukan untuk setiap kita yang dipilih
dari semula, ditentukan dari semula. Tujuannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sehingga pada waktu orang melihat kepada kita, ada kekaguman bukan kepada kita. Kekaguman kepada Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang begitu ajaib. Dari apa yang orang katakan menjadi keterpurukan, Tuhan angkat menjadi keserupaan dengan gambar anaknya. Mari kita excited, mari kita bergairah untuk melihat. Sekalipun tidak sepenuhnya kita tahu, tapi kita percaya bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia sanggup dan akan menyempurnakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.